Selamat pagi untuk anak-anak yang daring. Baiklah, pertemuan kita kali ini saya akan mengajar pendapatan nasional. Nah, sebelum memulai materi, saya akan membacakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pertama adalah saya akan membacakan tujuan pembelajaran, lalu ada materi inti, kesimpulan, dan evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional dari berbagai sumber yang relevan. Lalu siswa dapat menjelaskan klasifikasi yang berkaitan dengan pendapatan nasional, dan siswa dapat mengumpulkan data atau informasi tentang pendapatan nasional dari berbagai sumber yang relevan. Siswa dapat menghitung pendapatan nasional secara individu dan kelompok. Siswa dapat mempresentasikan analisis tentang pendapatan nasional secara berkelompok. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada sedikit quotes dari Ibu, yaitu kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga kaya, tapi kita tidak boleh mati dalam keadaan miskin. Artinya, takdir ketika kita nantinya kaya atau miskin itu kan takdir yang dapat diubah, sebagaimana itu kebodohan. Jadi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangi kebodohan, maka kita bisa mati dalam keadaan yang pintar. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, pendapatan nasional ini berguna untuk apa? Pendapatan nasional ini berguna untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Nah, tentunya kita dalam mempelajari pendapatan nasional itu kan ada tujuan penghitungan pendapatan nasional. Untuk apa sih penghitungan pendapatan nasional itu? Yang pertama adalah melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi, serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh suatu negara tertentu. Lalu memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara. Yang ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Yaitu yang terakhir, membantu dan membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Nah, dari pendapatan nasional itu nanti akan terlihat struktur perekonomian negara itu bagaimana. Selanjutnya yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Nah, jika pendapatan nasional itu naik, maka otomatis tingkat pertumbuhan perekonomian juga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan nasional itu menurun atau defisit dari penghitungan tahun lalu, maka pertumbuhan perekonomian juga menurun. Selanjutnya adalah pembanding perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. Nah, jadi pendapatan nasional itu nanti bisa menjadi pembanding antara perekonomian suatu daerah. Jadi semisal daerah ini sumber dayanya apa, nah pendapatan nasionalnya berapa, nah itu akan menjadi perbandingan daerah satu dengan daerah yang lain itu pendapatan nasionalnya itu banyak mana gitu. Lalu kita akan melihat pertumbuhan perekonomian di setiap daerahnya, apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Lalu ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB atau GDP, gross domestic product. Lalu ada produk nasional bruto atau PNB atau GNP. Lalu ada produk nasional neto atau PNN, pendapatan nasional bersih atau PNB. Lalu ada pendapatan perorangan atau personal income atau PI, dan pendapatan perorangan siap konsumsi.
Kita akan mempelajari satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan PDB itu atau produk domestik bruto? PDB itu sering disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Merupakan nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Jadi PDB itu adalah jumlah produksi perusahaan asing dan dalam negeri di dalam negeri. Maksudnya ialah ketika ada perusahaan, maksud PDB ini adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan lokal atau perusahaan lokal yang ada di dalam negeri dan juga perusahaan asing, perusahaan dari luar negeri tapi yang mempunyai cabang di Indonesia, maka itu bisa disebut dengan PDB. Selanjutnya ada PNB atau Produk Nasional Bruto atau yang dikenal dengan GNP, Gross National Product, merupakan nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi lokal yang digunakan di luar negeri dan dalam negeri baik dari penduduk lokal maupun asing. Nah, jika PNB ini itu adalah rumusnya itu PDB tambah PFPN. PFPN itu adalah faktor produksi masyarakat dalam negeri yang berada di luar negeri. Selanjutnya adalah produk nasional neto atau PNN. Disebut dengan net nasional neto merupakan pengurangan dari PNB dan depresiasi. Depresiasi ini disebut dengan penyusutan. Nah, jadi PNN adalah PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan. Nah, pendapatan nasional bersih atau PNB atau net national income atau NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Contoh PPN itu kita bisa lihat di Alfamart, biasanya itu ada pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan atas barang mewah itu biasanya berupa mobil-mobil yang mewah-mewah. Jadi NNI itu sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya adalah pendapatan perorangan atau personal income. Jadi PI itu adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat atau pendapatan pribadi. Ya, jadi untuk menghitung PI itu gimana? Yaitu NNI dikurangi laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi ditambah transfer payment. Selanjutnya adalah pendapatan perorangan siap konsumsi. Pendapatan perorangan siap konsumsi adalah pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Nah, pendapatan perorangan siap konsumsi sendiri itu rumusnya adalah pendapatan perorangan atau personal income dikurangi pajak penghasilan. Kesimpulannya adalah pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kondisi perekonomian dalam suatu negara, dan konsep pendapatan nasional dapat dilihat dalam penghitungan GDP, GNP, NNP, NNI, dan PI. Nah, ini ada contoh penghitungan. Soalnya adalah hitunglah GDP, GNP, dan NNP dari data di bawah ini. Nah, jumlah produksi perusahaan asing dan lokal sebesar 400.000, lalu ada jumlah pendapatan warga negara di luar negeri yaitu sebesar 50.000, terus lalu ada penyusutan sebesar 21.000 dan pajak tidak langsung sebesar 40.000 dalam jutaan ini ya. Ini hanya contoh. Lalu ini yang A itu menunjukkan ke GDP yaitu jumlah produksi perusahaan asing dan lokal. Lalu GNP yaitu GDP ditambah PFPN, GDP-nya sebesar 400.000 ditambah 50.000, jadi total GNP adalah 450.000. Lalu PNN atau NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi yaitu sebesar 450.000 dikurangi 21.000, hasilnya adalah 429.000. Lalu ada NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung yaitu 429.000 dikurangi 40.000, jadi hasilnya adalah 389.000. Nah, terima kasih.
sebagai akhirannya ibu tutup dengan jangan takut ketika hidupmu tidak berguna, karena suatu saat kamu akan tahu bahwa tidak bergunanya kamu pasti akan berguna. Jadi jangan putus asa jika kamu merasa kehidupanmu tidak berguna, karena suatu saat kita akan melihat potensi apa yang kita miliki, karena setiap manusia itu human is unique, jadinya kita harus tahu bahwa kita tetap memiliki kemampuan. Jangan putus asa dan terus semangat untuk terus belajar.